Muhajir Effendi, ayahanda kita, salah seorang pimpinan, bulan November 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mendadak solawatan, geger Muhammadiyah, lulu iki piye iki Muhammadiyah kok moro-moro solawatan, apa wis ana tarje? Geger ibu-ibu, karena geger mereka tanya saya, japri, aduh tanganku kesel, tanganku capek ngelayani sidik-sidik, akhirnya tak ngene, ya sudah kalau begitu Muhammadiyah LSB akan mengadakan sholawatan langsung biar orang-orang pada tahu sekalian. Mendadak ibu-ibu, bapak-bapak, ide saya didengar sama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saat itu Mas Musawir. Kata Musawir, Pak Kiai, biarlah kami saja anak-anak yang muda yang mengadakan sholawatan, Pak Kiai jadi narasumber saja. Mari kita tarik rahmat Allah dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya doakan seluruh yang hadir kelak nanti masuk surga. Saya juga berdoa siapa saja yang hari ini lagi sakit, sakitnya secepatnya disembuhkan Allah. Saya juga berdoa bila mana ada di antara kita yang terlilit hutang, saya doakan hutangnya secepatnya dilunasi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah atas rahman rahimnya. Hari ini kita masih gerak, hari ini kita masih bernafas. Gerak dan nafas tandanya kita belum mati. Pada saat yang bersamaan saudara-saudara kita, teman-teman kita lebih dulu dipanggil Allah dan kita belum. Sudah belum, hari ini kita memenuhi panggilan Allah untuk menegakkan agama Allah, mengikuti dakwah ini. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Kedua, terima kasih kepada Pak Rektor yang telah mengundang saya melalui Ustadz Azid. Semoga dosen-dosen AIK-nya sehat panjang umur dan rektor wareknya sehat panjang umur dan terus berkhidmat memajukan umat. Pastinya yang hadir di sini ada Ortom, ada Aum, tidak saya sebut satu-satu. Yuk kita awali dengan sama-sama membaca bismillah kedua kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan dulu. Tadi saya mau baca puisi gak jadi ya, karena waktunya jam 7 harus selesai. Saya khawatir kalau membaca puisi waktunya terkurangi, karena itu perkenalkan sedikit tadi. Nami kula menawi lengkape jangkep niku Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Kusen Kailanovic Bosen Mainski SAG MA PhD. King nopo diparingi Bosen Mainski amargi kula tinggal di Belgorod perbatasan dengan Ukraina, suhunya -30. Wadem, suhunya -30 sampai -40, jadi cetutuan. Saya rangkapnya 7, sudah pakai wall, harus rangkap 7. Karena itu tiap hari karena salju terus, maka saya main ski dan gratis. Sebelum saya berangkat ke Rusia, nama saya Kusen Kailanovic, ora bisa main ski. Pulang dari Rusia, sebelum saya ke Rusia, saya sebagai Ketua PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Rusia,
saya memimpin Muhammadiyah Rusia selama 8 tahun. Kemudian pulang dari Rusia, saya diminta memimpin pesantren di Jombang. Jombang niku pundi, Bu? Jombang Ciputat, Tangerang Selatan. Kalah jebulane enten Jombang niku Jawa, mboten Jawa Timur tapi Jombang Tangerang Selatan. Santri-santri kula, wali santri manggil kula Kiai Jombang. Kula nolak. Kawit cilik ngantos gede kula lahir besar di kota Cepu. Karena itu kula minta santri-santri kula panggil saja Kiai Cepu. Ngoten lara-larahe. Langsung kemawon nggih. Jawa nganggo Indonesia, Ustaz. Campur. Pagi niki temane fikih kebudayaan. Fikih kebudayaan niki ijtihad kula isine sekawan. Pertama, hubungan agama dan budaya kuwi kaya apa? Yang kedua, memaknai tradisi. Yang ketiga, memaknai tradisi niki mangke ingkang radi napa? Kula mengoreksi pandangan-pandangan yang lama. Nah, yang ketiga, bedane salafi dan tidak salafi. Muhammadiyah dan Salafi itu seperti apa sih? Di yang ketiga namanya budaya berpikir Muhammadiyah, sama atau 11-12 nanti pada poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat hukum seni. Karena waktunya 1 jam dan sekarang sudah berkurang, karena itu yang mau saya sampaikan mungkin 1-2. Kalau ada tambahan berarti 3 bonus. Keempat gak mungkin, kira-kira gitu. Saya kasih pembukaan dulu ibu-ibu, bapak-bapak, biar tidak kaget dulu. Biar tidak kaget, pembukaannya ngeten. Riyen tanggal 10 Agustus 2022 kula diundang kalih PDM Bantul. Terus kula ngendika, "Hei panitia, kalau ngundang saya, tolong hadirkan majelis tarjih, wajib. Kenapa kok harus ada majelis tarjih? Karena yang sering saya hadapi para seniman, kalau nanti para senimannya nggak ada, kemudian dipentungi sama tarjih, ini dosa, ini bid'ah, dosa bid'ah. Para seniman orang ngerti dalil, ngerti dalil aku. Karena itu tolong hadirkan majelis tarjih, wajib. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir engkang rawuh langsung diwanya tarjih Profesor Dr. Samsul Anwar. Bayangan kula badhe terjadi perdebatan antara Kiai Cepu sama Profesor Samsul Anwar. Mengapa? Karena saya mengoreksi ada 3 penulisan HPT yang memang harus diluruskan, tidak tepat. Yang metodologi penulisannya tidak tepat. Kemudian saya menyampaikan fikih kebudayaan yang mau saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah ternyata seluruh kritik dan pandanganku diterima bulat-bulat, tidak jadi debat. Peristiwa kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, mendadak Romo Profesor Muhajir Effendi, ayahanda kita, salah seorang pimpinan, bulan November 2022 bertempat di Universitas Muhammadiyah Jakarta, mendadak solawatan, geger Muhammadiyah, lho iki piye iki Muhammadiyah kok moro-moro solawatan, apa wis ana tarjih? Geger ibu-ibu. Karena geger mereka tanya saya, japri. Aduh, tanganku kesel, tanganku capek ngelayani sidik-sidik. Akhirnya tak ngene, ya wis dah, kalau begitu Muhammadiyah LSB akan mengadakan solawatan langsung biar orang-orang pada tahu sekalian. Mendadak, ibu-ibu, bapak-bapak, ide saya didengar sama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
saat itu Mas Musawir. Kata Musawir, Pak Kiai, biarlah kami saja anak-anak yang muda yang mengadakan sholawatan. Pak Kiai jadi narasumber saja. Maka ibu-ibu, tanggal 15 Desember 2022 bertempat di gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah, sholawatan eksklusif di PPIMM, yang sholawatan anak IMM Ciputat Jakarta geger. Loh, iki piye? Muhammadiyah kok sholawatan? Sholawatan itu dibuka dengan sholawat badar anak IMM Ciputat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus orang-orang berduyun-duyun masuk ke gedung dakwah pimpinan pusat Muhammadiyah. Makin penuh, makin bek-bek, penuh. Anak IMM Ciputat itu terus tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Terus penuh. Begitu penuh, ibu-ibu, bapak-bapak, kepada Kiai Cepu disilahkan untuk menerangkan kenapa sekarang Muhammadiyah sholawatan. Selesai itu ibu-ibu, saya dipanggil oleh Romo Profesor Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah yang sekarang jadi Menteri Pendidikan kita. Kiai Cepu datang ke rumah untuk ngisi pengajian di rumahku. Alhamdulillah saya datang, ternyata begitu saya datang, yang datang itu para tokoh-tokoh. Saya diminta menjelaskan fikih kebudayaan yang pernah saya sampaikan. Apa kata beliau? Keren, tapi sebagian di Muhammadiyah masih yang banyak konservatif. Tapi ya nggak apa-apa, ibarat main bola, kalau tidak ada VAR-nya nggak seru. Lanjut. Terakhir, nah setelah itu baru kulo wedar. Ibu-ibu, di muktamar kemarin Muhammadiyah, di muktamar diputuskan 7 agenda prioritas. Jadi selama Profesor Haidar Nasir dan Profesor Abdul Mukti memimpin sampai 2027 nanti, telah diputuskan 7 agenda prioritas. Nah, itu ya. Dari 7 niki nomor 3-nya adalah memperluas, memperkuat basis dakwah di akar rumput. Maksudnya piye? Dijelaskan oleh ketum kita Profesor Haidar Nasir, pendekatan dakwah kita mesti berubah supaya diterima di ranting-ranting, di grassroots. Pertanyaannya adalah isu-isu grassroots itu kayak apa? Sholawatan, tahlilan, dan lain-lain. Kalau ini nggak diselesaikan dengan baik, maka Muhammadiyah nanti nggak masuk-masuk ke ranting-ranting. Padahal bunyi keputusan muktamar, hasil muktamar adalah memperluas, memperkuat basis dakwah di akar rumput. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini jam 6.15 kula badhe medar kaya apa to isine fikih kebudayaan. Yuk kita awali sareng-sareng kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Azid, untuk memulai poin pertama, hubungan antara agama dan budaya, kula mau membagi 2 bapak-bapak ibu. Pertama, tokoh-tokoh agama yang berpendapat bahwa agama dan budaya mustahil bisa disatukan. Agama itu buatannya Allah, budaya buatannya menungso. Masa buatannya menungso digabung sama buatannya Gusti Allah? Ora iso. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang satu batil, yang satu hak, masa nggak bisa? Pendapat yang kedua, agama dan budaya mustahil bisa dipisahkan.
Pertanyaannya adalah, ibu-ibu, bapak-bapak masuk pendapat yang mana? Saya masuk pendapat yang kedua, bahwa agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Pertanyaan yang kedua, apakah Muhammadiyah sejalan dengan pendapatku? Ataukah pendapatku tidak sejalan dengan Muhammadiyah? Hari ini akan saya sampaikan. Nah, untuk mengawali ini, maka saya buka dengan kaidah fikih. Hubungan antara agama dan budaya mustahil bisa dipisah. Nah, kaidah fikihnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma la yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung menjadi wajib. Saya ulang ya, suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah, mana yang wajib, mana yang mendukung, sehingga yang mendukung itu menjadi wajib? Saya jawab sendiri. Apa yang wajib? Sholat 5 waktu. Apa yang mendukung? Menutup aurat. Dengan apa menutup aurat? Boleh nggak menutup aurat pakai daun? Nih, pakai daun nih, Bu. Pakai daun ini atau daun jati didondomi, dijahit terus jadi baju. Boleh nggak? Boleh. Tapi lagi Allahu Akbar. Oh, gatel. Aduh. Apalagi kalau Ustadz Azid pakai surat Al-Baqarah, gatel abeh, jebol, ora aman. Kalau begitu boleh nggak diganti daun yang halus, daun pisang? Boleh. Allahu Akbar. Begitu ruku, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Belum sampai selesai 4 rakaat dedel duel. Oraman. Ya wes, nak ngono diganti plastik. Boleh. Allahu Akbar. Salate zuhur panas, ora ono AC, ora ono kipas-kipase mati. Waduh, apa neh salate sesuk, salat tarawih sing diwaca Ali Imran. Aduh. Apalagi kalau plastiknya transparan. Dijamin nggak ada yang datang. Yang paling aman adalah pakai kain, maka mengadakan kain hukumnya wajib. Nah, ora ono kain, nggak mungkin ajaran agama bisa terlaksana. Kalau begitu, agama nggak mungkin bisa dipisahkan dari budaya. Kenapa? Karena kain ini adalah produk budaya. Ini produk budaya. Satu. Contoh kedua, nih, air. Minum wajib. Nak ora minum mati. Minum wudu wajib. Nak ora wudu salate ora sah. Nak zamane Kanjeng Nabi Muhammad pakai kolah. Terus zamane Sunang Bonang pakai padasan. Oh, cah sakniki mboten ngertos padasan ya. Pakai padasan. Terus zaman modern, zaman kontemporer pakai keran. Nak ora ono keran, nak ora ono padasan, nak gak ono kolah, ora iso wudu, ora iso minum. Nah, gelas ini produk budaya. Nak ora ono tempat-tempat produk budaya, gak iso minum. Terakhir, naik haji dijamin tiang Ponorogo seluruhnya orang Jawa nggak mungkin bisa naik haji. Mustahil. Kenapa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya wajib.
Nah, naik haji wajib, sarananya wajib. Nah, kalau nggak ada sarana nggak mungkin. Contoh, mencerdaskan umat wajib. Nah, orang sarana nih nggak mungkin tercapai. Apa sarananya mencerdaskan umat? Ada Masjid Muhammadiyah, Pondok Pesantren Muhammadiyah, TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kalau tidak ada universitas, kampus, sekolah, pondok, masjid, tujuan mencapai tidak tercapai, tujuan mencerdaskan tidak tercapai. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Tujuannya wajib, sarananya juga wajib. Kalau begitu mustahil tiang Ponorogo saged naik haji. Kenapa? Karena ada laut, berarti harus ada sarana. Sarananya apa? Getek, etek mati. Getek cilik nak kali Code, Bengawan Solo rapopo nggawan segoro ya mati. Perahu mati, kapal begitu sampai Mekah wukufnya udah selesai, ya nggak jadi naik haji. Orang berpikir piye to carane naik haji aman, nyaman, cepat. Muncullah pesawat, getek, perahu, kapal, pesawat, namanya produk budaya. Nah, orang budaya apa? Budaya transportasi. Jadi kesalahan hari ini budaya itu seakan-akan tari, budaya itu seni. Enggak, itu bagian kecil. Budaya kelautan, budaya pertanian, budaya kehutanan, budaya sepak bola, budaya bisnis, budaya hukum, budaya pendidikan. Nah, budaya keh. Contoh terakhir, setelah itu masuk ke bab sholawatan dan tahlilan. Kalau tidak ada produk budaya, bapak-bapak, ibu-ibu, dijamin orang seluruh dunia, termasuk Ponorogo, seluruhnya yang hadir, ora iso maca Quran. Mengapa? Karena Quran yang hari ini kita baca tidak sama hurufnya dengan zamannya Nabi Muhammad. Dulu di zamannya Nabi Muhammad, hurufnya gundul semua, tidak ada bak titik, tak titik 2, tak titik 3, jim titik, kho titik atas, nggak ada. Zaman dulu ya gundul semua, belum ada kasroh, belum ada tanda dhamma, belum ada tashdid, belum ada tanda sukun. Dan bismillahirrahmanirrahim, angka 1 dilingkari, ar-rahmanirrahim tanda 2 dilingkari, tanda ayat nggak ada, apalagi nama surat, nama ain nggak ada. Di zaman Nabi ora ono. Terus munculnya itu ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar wafat, Ali wafat, Utsman wafat. Nah, zamane Muawiyah mulai muncul masalah. Nalika semono, bapak-bapak, ibu-ibu, ada seorang pemuda baca Quran surat At-Taubah ayat 3. Unene ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Loh. Coba diulangi, kok bacaanmu keliru ki? Artinya juga keliru, coba diulangi. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Salah yo. Itu artinya Allah tidak bertanggung jawab kepada Rasulnya dan kaum musyrikin. Tak ulangi, Allah tidak bertanggung jawab kepada Rasulnya dan kaum musyrikin. Loh, harusnya dibaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Nah, artinya Allah dan Rasulnya tidak bertanggung jawab terhadap kaum musyrik. Oh, ini gara-gara salah baca, gara-gara nggak ada tanda baca ini. Akhirnya dikasihlah tanda baca oleh Abdullah Aswali, titik atas bunyinya A, titik tengah bunyinya U, titik bawah bunyinya I, bagian akhir. Terus 50-70 tahun kemudian muncul masalah. Masalah apa? Ternyata orang-orang yang non Arab, yang bukan Arab masuk Islam.
iki opo iki huruf kok ora jelas, ora cetok. Oh iya ya, kamu kan bukan orang Arab. Baru ditambahi bak ditambahi titik, tak ditambahi titik loro, sak ditambahi titik telu, jim ditambahi titik tengah, kho ditambahi titik, dal ditambahi titik, nah di baru. Terus bunyi baru bunyi. 180 tahun kemudian muncul masalah. 150. Masalahnya apa? Orang India masuk Islam, orang Eropa masuk Islam. Ora paham iki bunyinya apa kok gundul kabeh, aku ora iso maca, aku bukan orang Arab, aku orang India. Oh iya ya, kamu kan bukan orang Arab. Barulah dikasih Fatihah, tandanya yang sekarang kita baca, kasroh, domah, sukun, tasjid. Oh, supaya biar kamu tahu kamu kan bukan orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim, dikasih angka 1 dilingkari, tandanya ini ayat 1. Ar-Rahmanirrahim, dikasih tanda angka 2 dilingkari. Terus, oh kamu kan bukan orang Arab, supaya mudah dikasih nomor ayat, nomor surat, dikasih ain. Terus kemudian muncullah ilmu tajwid. Munculnya ilmu tajwid itu 150 tahun setelah itu. Tak sukun, tajwid, fatihah, itu semuanya tanda baca. Tanda baca itu bagian dari bahasa, bahasa bagian dari produk budaya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada produk budaya, mustahil bisa baca Quran. Kok hari ini budaya haram, ngawur nih. Budaya nggak mungkin bisa dipisahkan. Nah, karena sebagian besar para ustadz, para mubalek tidak pernah belajar ilmu budaya, jadi salah. Nah, alhamdulillah rahmatin Gusti Allah, selain saya mufasir, ahli agama, ulama, saya juga seniman. Nah, alhamdulillah saya seniman sekaligus ulama. Nah, di Muhammadiyah jarang blas, ya setahu saya baru saya doang seniman sekaligus ulama, ulama sekaligus seniman, sehingga banyak pandangan-pandangan budaya yang harus saya koreksi. Kenapa? Karena kemarin fatwanya para ustadznya keliru. Seperti apa? Nah, hari ini saya masuk kepada bab yang sensitif, yang nomor 2, Ustadz. Tentang apa? Memaknai tradisi. Nah, yuk kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya bertanya, ini bab pertama sudah selesai, hubungan antar agama dan budaya. Sekarang masuk bab 2, memaknai tradisi. Isu-isu sholawatan, tahlilan, sedekah bumi masuk di sini. Reok Ponorogo masuk di sini. Jatilan masuk di sini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya bertanya, apakah akikah itu ajaran Islam? Kira-kira jawabannya apa, ibu-ibu? Ya, karena itu memang dari perintahnya Rasulullah. Tapi banyak orang tidak tahu bahwa sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam, di Arab itu sudah ada akikah. Jadi kalau begitu sebetulnya akikah itu ajaran jahiliyah, akikah itu tradisi Arab. Dulu sebelum datangnya Rasulullah, kalau lahir anak terus disembelihkan kambing, darahnya ditadoi, tes. Kalau zaman dulu di Ponorogo digoreng jadi dideh gitu ya. Terus dipangan. Di Arab ditadoi, kepala bayi, rambutnya dicukur, terus darahnya diteteskan. Itu zaman jahiliyah, zaman tradisi Arab. Terus datang Rasulullah membawa Islam, kata Kanjeng Nabi, bentuknya tetap dipertahankan. Bentuknya apa? Tetap akikah. Isinya saja yang diubah. Mulanya darah oleh Nabi diganti minyak.
wangi. Pertanyaannya adalah tindakan Rasulullah mempertahankan bentuknya tetap yakni akikah, tapi isinya yang diubah niku dipun wastani nopo Ibu? Itu disebut apa Bapak-bapak? Tindakan Rasulullah mempertahankan bentuk, mengubah isinya. Jadi yang diubah cuma isinya tok. Niku disebut apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Saya jawab sendiri. Itu disebut islamisasi. Berarti Rasulullah melakukan islamisasi? Yes. Nah, sekarang kita beralih ke Jawa. Dulu Bapak-bapak, sebelum ada para wali, seluruh tanah Jawa, apalagi Ponorogo, 1000% Buddha dan Hindu. Saya ulangi, 1000% Hindu dan Buddha. Islam burungono. Mendadak Islam datang. Nah, sebelum datang Wali Songo, di Jawa sudah ada selamatan 3 hari, 7 hari. Doanya itu Om Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng Sadu Sadu Sadu. Oh ya, saya memperkenalkan diri. Selain saya dosen di UIN, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, yang saya ajar itu anak-anak tafsir, hadis. Saya juga dosen Institut Agama Buddha. Yang saya ajar calon-calon biksu, guru-guru Buddha. Jadi kalau ada kader-kader yang mau murtad, monggo. Guyon ya. Oke, tak lanjut no. Jadi dulu doanya itu Om Wilaheng Sekaring Bawana Langgeng Sadu Sadu Sadu. Nah, oleh Sunan Bonang doanya diganti Allahumma ghfirlahu Allahumma ghfirlah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dulu wiritannya masih Tripitaka sama pakai Weda. Oleh Sunan Bonang wiridnya diganti Subhanallah walhamdulillah. Dulu orang-orang Jawa kalau selamatan itu ya Siwa, ya Brahma, ya Wisnu, ya Ganesha. Diganti apa? Kita perkenalkan Gusti Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah tindakan Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi disebut apa Ibu-ibu? Ayo Bapak-bapak, tindakan Sunan Bonang mempertahankan isi, mengubah bentuk, mempertahankan bentuk, mengubah isi disebut islamisasi. Rasulullah melakukan islamisasi? Melakukan. Sunan Bonang melakukan islamisasi? Melakukan. Kalau begitu tahlilan boleh. Nah, cara pandang pengambilan keputusan yang saya sebut dan saya uraikan ini di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah disebut masuk kategori bayani. Jadi ibu-ibu, manhaj tarjih Muhammadiyah itu metodenya bayani, burhani, irfani. Ada 3. Ciri bayani itu ada 5 ibu-ibu, bapak-bapak. Salah satu ciri bayani adalah menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menggunakan kias. Bapak-bapak, ibu-ibu, kias tahu? Kias itu persamaan. Contohnya zamane Nabi zakat orang nganggo beras, orang ono beras, onone gandum. Teng Indonesia nganggo kok beras. Oh, gandum itu apa sih? Makanan pokok. Kalau begitu makanan pokok orang Indonesia apa? Beras. Oh, kalau begitu ganti beras.
penyamaan niku diwastani kias. Rasulullah mempertahankan bentuk, mengubah isi. Itu adalah tradisi jahiliyah yang mulanya pakai darah diganti minyak wangi. Sunan Bonang mempertahankan bentuk, mengubah isi. Dulu doa-doanya dulu dari Weda Buddha diganti Islam, diganti. Nah, sama ya kalau begitu. Nah, ini disebut namanya bayani. Berarti kalau mengikuti kaidah secara manhaj tarjih Muhammadiyah, secara bayani, tahlilan itu boleh. Lo kemarin-kemarin kok nggak boleh? Karena kemarin-kemarin belum ketemu Kiai Cepu. Oh, sekarang boleh. Itu bid'ah? Tidak. Monggo mangke menyuwun kalih Ustadz Azid. Nyuwun apa? Himpunan Putusan Tarjih. Nyuwun paling harganya piro? Beli, Bu. Nah, atau di-download Himpunan Putusan Tarjih. Nah, saya mau mengutip pendapat Himpunan Putusan Tarjih. Apa kata Himpunan Putusan Tarjih? Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, berarti mboten miturut Kiai Cepu mboten, tapi menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ibadah niku dibagi kalih, Bu. Ibadah itu dibagi dua. Pertama, ibadah khusus. Kedua, ibadah umum. Pertanyaannya adalah, apa itu ibadah khusus? Apa itu ibadah umum? Nah, tak jawab diri ya. Bismillahirrahmanirrahim sambil ngumpirin. Alhamdulillah. Ibadah khusus adalah ibadah yang dibuat oleh Allah, dicipta Allah dan Rasulullah. Contohnya sholat, zakat, haji. Itu dari Allah, berlaku prinsip. Nah, prinsipnya ini bisa ditemukan dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid 3 warna biru halaman 135. Bunyinya ingatan. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dari ibadah ini haram hatta yadulat dalil awamirihi, sampai ada dalil yang memerintah. Nambahi bid'ah, ngurangi bid'ah. Nah, niku teng ibadah khusus. Contoh, aku mau pahalanya banyak. Kalau begitu azannya aku tambahi deh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Boleh? Enggak boleh. Namanya bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah finar, masuk neraka. Soheh. Dari kemarin-kemarin kok sholat subuh 2 padahal dingin, bikin 1 aja deh, boleh? Enggak boleh. Namanya bid'ah. Setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Itu sahih. Tapi itu berlaku di ibadah khusus. Sebaliknya ibadah umum adalah ibadah yang tidak dibuat Allah dan Rasul. Ini namanya ibadah duniawi, menyangkut muamalah. Contohnya tradisi, seni, bisnis, pertanian, dagang, kelautan, kehutanan, bal-balan. Pokoknya urusan dunia, berlaku prinsip. Nah, prinsipnya ini bisa ditemukan dalam Himpunan Putusan Tarjih buku ketiga. Bunyinya apa? Al aslu fil muamalah al ibahah. Prinsip dari ibadah ini boleh hatta yadulat dalil at-tahrim, sampai ada dalil yang mengharamkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaan saya adalah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari ini ibadah khusus atau ibadah umum? Umum. Yang bikin orang Jawa. Kapan dibikin? Tahun 1645. Yang bikin Sunan Bonang tahun 1600. Berarti ibadah umum. Kalau ibadah umum boleh ditambahi? Boleh. Boleh dikurangi? Boleh. Ada bid'ah? Enggak. Contoh,
Dari dulu kok 1000 hari terus saja. Saya mau bikin 1009 hari, boleh? Boleh. Saya mau bikin 1025 hari, boleh? Boleh. Dari dulu kok 3 hari, 7 hari, 40 hari. Saya mau bikin setengah hari, boleh? Boleh. Dari dulu kok 40 hari, saya mau bikin 37 hari, boleh? Boleh. Bid'ah? Enggak bid'ah. Yang mengatakan bid'ah 1000% harus dinyatakan salah. Kenapa? Karena ustadznya nggak belajar ilmu budaya, menganggap bahwa itu ibadah khusus. Itu bukan ibadah khusus, ibadah umum yo. Nambahi boleh, ngurangi boleh. Itu tahlilan, sekarang boleh Bu. Kenapa kemarin? Kemarin belum ketemu Kiai Cepu. Sekarang sudah dikoreksi. Tapi walaupun boleh, tahlilan itu haram. Loh, kok haram? Piye ceritane? Ceritanya gini Bu. Dulu di zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, wis ora di duit, utang-utang, mekso. Nanti kalau acara sudah selesai tak bayar yo. Oke, begitu ditagih tambah tukaran, tambah berantem. Nah itu yang haram. Tapi bagi mereka yang kaya, pelit, nggak pernah sedekah, nih ya, ono wong sing sugih, pelit, ora pernah sedekah. Kalau nanti ada keluarganya yang mati, bilang aja tahlilan hukumnya wajib menyembelih 10 sapi. Kapan lagi ngerjain mereka? Pelit. Jadi bagi yang pelit wajib, bagi yang orang di duit haram karena memaksakan diri. Nah orang di duit yo aja meksa. Begitu. Jam 6.44. Sebentar lagi jam 7. Kalau begitu langsung peristiwa Salafi saja. Yo. Kenapa kok saya harus menceritakan Salafi? Karena ini bagian penting, bagian dari fikih kebudayaan. Alasannya, saya ke Sumatera, tidak saya sebut PDM-nya. Pak Kiai harus datang ke Sumatera. Ada apa? MBS-nya, direktur MBS-nya tarjih mengharamkan musik, nyanyian diharamkan. Lulu. Piye iki? Aku dihadirkan. Setelah sampai di Sumatera, direktur MBS-nya ditelepon. Hei direktur MBS, ini Kiai Cepu sudah sampai di Sumatera. Pertanyaannya adalah Kiai Cepu yang datang ke pondok atau jenengan yang datang ke kantor? Dua-duanya nggak diterima. Ngumpet, lo piye ngaku tarjih kok ngumpet? Wah, ini di Sumatera. Begitu, apalagi di Jawa Timur. Ya Allah, nggak jauh dari Ponorogo ini saya diundang, tidak saya sebut kotanya, PDM nggak jauh pokoknya, tetangganya Ponorogo gitu aja. Pak Kiai, apa? Di sini direktur MBS, orang-orang tarjih mengharamkan musik. Terus bahkan logo-logo Muhammadiyah hampir saja diturunkan. Loh. Terus pecat saja. Nah itu masalahnya Pak Kiai. Masalahnya piye? Kalau dipecat, terus yang jadi kiainya siapa? Yang jadi direkturnya siapa? Kami ini ora iso maca Quran, ora iso ngaji. Terus saya akhirnya matur kalih Ustadz Hamim Ilyas, ketua majelis tarjih. Ustadz Hamim Ilyas, ini gimana ini? Teman-teman di mana-mana MBS rata-rata nyanyian haram. Iya, ini kerjaan kita bikin MBS tapi tidak pernah mencetak kiainya. Maka ketika hari ini kita hadirkan, kita ribut. Hari ini kita ribut di mana-mana. Sebagian besar Salafi dan Muhammadiyah, sebagian masjidnya dicoret-coret orang Muhammadiyah. Kalau begitu, apakah Muhammadiyah dengan Salafi itu 11 atau 12? 11 atau sama? Atau beda? Nah, untuk memahami ini saya akan menggunakan yang keempat, budaya berpikir Muhammadiyah itu seperti apa, budaya berpikir Salafi itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui bedanya Salafi dan Muhammadiyah, saya mulai dari peristiwa Nabi.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu di zaman Nabi ada kerjasama antara orang Islam dengan orang kafir. Terus mendadak orang kafir berkhianat. Maka Rasulullah memanggil para sahabat, hei para sahabat, sini. Maka datanglah para sahabat, jumlahnya 8 orang. Lalu kemudian Rasulullah ngendika, aku tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan berita hoax. Karena itu tolong teliti dulu, tabayun dulu, bener nggak di Bani Quraidah terjadi pengkhianatan. Siap Rasulullah, kami siap berangkat, tapi saya berling ya, saya berikan nasihat. Siap. Apa ngendikane Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. La yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Tidak diizinkan satu orang pun sholat asar sebelum tiba di lokasi. Ora entuk sholat asar sakdurunge teko lokasi. Berarti semua sholat asar harus di lokasi. Itu bunyinya. Para sahabat berangkat, mendadak sebelum sampai lokasi, mataharinya hampir tenggelam, tandanya maghrib mau tiba, asar mau habis. Para sahabat terpecah menjadi 2. Sebagian berkata, yuk kita sholat asar yuk. Kita belum sholat asar, kan nggak mungkin asar digabung dengan maghrib. Terus diprotes, kamu lupa ya tadi Rasulullah ngendika la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah. Tidak diizin pun satu orang pun sholat asar sebelum tiba di lokasi. Terus kamu sholatnya kapan? Ya nanti kalau tiba di lokasi. Kalau tibanya malam, ya tak gabung asar, maghrib, isya. Loh, mana boleh digabung antara asar? Ya boleh, ya nggak apa-apa. Wong kata Rasulullah nggak boleh sholat asar sebelum tiba di lokasi. Nggak apa-apa. Enggak, aku nggak mau. Aku pokoknya sholat sekarang. Maksudnya Kanjeng Nabi itu kita disuruh jalan cepat. Kalau hari ini kita jalan cepat, sudah pasti sebelum maghrib insya Allah kita tiba, sehingga kita bisa menangi sholat asar di lokasi. Jadi la yusalliyanna ahadukumul asr illa fi Bani Quraidah itu maksudnya kita disuruh jalan cepat. Terus diprotes, enggak, Rasulullah enggak ngomong jalan cepat, enggak, bunyinya enggak begitu, enggak, saya enggak mau, kamu melanggar. Akhirnya terbelah 2. Sebagian sahabat sholat dulu sebelum tiba di lokasi, yang sebagian lagi nggak mau sholat sebelum tiba di lokasi. Nah, para sahabat yang sholat sebelum di lokasi saya sebut aliran kontekstual. Sedangkan sahabat Nabi yang sholatnya tiba di lokasi aliran tekstual. Pertanyaannya adalah, Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual? Salafi itu tekstual atau kontekstual? Nah, untuk membuktikan apakah Salafi itu tekstual atau kontekstual, Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual, kita uji kasusnya tentang musik. Pertanyaannya adalah, kalau di dalam fikih ada bunyi al aslu fil muamalah al ibahah hatta yatulad dalil at-tahrim. Prinsip dari ibadah muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarang. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa musik nyanyian itu nggak boleh, haram dan dilarang? Ternyata ada, bapak-bapak, indikasi ayat Al-Quran yang menyatakan musik itu, nyanyian itu haram. Apa? Tertera di dalam Quran surat Luqman ayat 6. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yastaril lahwal hadis. Nah, di sini ada kata lahwal hadis, bapak-bapak, ibu-ibu, dibunderi ya, dilingkari. Lahwal hadis itu kalau diterjemahkan omon-omon.
Ada di antara manusia yang menggunakan omon-omon liyudhilla an sabilillah. Terus sahabat bertanya, wahai Ibnu Abbas, apa maksudnya kata lahwal hadis yang terdapat di dalam surat Luqman? Ibnu Abbas menjawab bahwa lahwal hadis itu artinya nyanyian. Sehingga kalau diterjemahkan ada di antara manusia yang menggunakan nyanyian untuk menyesatkan di jalan Allah. Berarti kalau dilihat secara teks, maka terdapat dalil, terdapat sumber agama yang mengatakan bahwa musik itu berarti haram. Surat Luqman. Di teksnya memang bunyinya begitu. Kalau dibaca teks memang haram, tapi kalau dibaca secara konteks tidak. Pertanyaannya adalah kalau dibaca secara konteks carane piye? Caranya gini. Harus dibaca dengan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, sebabnya gini. Dulu bapak-bapak ada orang kafir. Orang kafir jalannya cepat, dia gini. Jalan cepet, cepet. Terus temannya yang kafir nyegat, kon arep nandi, kowe apa nandi, kok cepet-cepet? Aku mau ketemu Muhammad. Loh, ngapain kamu ketemu Muhammad? Gak penting banget. Hari ini kan viral, apa itu iman, apa itu Islam. Aku pengen penjelasan dari Muhammad langsung. Aku nggak ingin katanya, nggak. Aku ingin dari Muhammad langsung. Nggak usah, nggak penting gitu. Muhammad gendeng aja, nggak usah. Yuk kita nyanyi aja, yuk. Orang kafir yang mau ketemu Nabi Muhammad tadi digelandang, tambah diajak gemoy, diajak joget-joget, diajak nyanyi-nyanyi. Ada orang yang bermaksud mencari iman, mencari Islam, tapi tambah dilarang joget-joget. Ketika peristiwa ini terjadi, maka turunlah Quran surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi may yastarillah wal hadis liyudhilla an sabilillah. Ada di antara manusia yang menggunakan nyanyian untuk menyesatkan jalan Allah. Berarti nyanyian yang dimaksud berarti nyanyian yang tujuannya mungkar. Tadi kan tujuannya mungkar. Nyanyian yang liriknya mungkar. Karena itu haram itu dibagi dua bapak-bapak. Haram bidat dan haram biilat. Haram bidat adalah haram karena materinya. Contoh misalnya ini khamr, mau sedikit mau banyak, kalau ini khamr tetap haram. Babi mau sedikit atau cuma gini doang, apalagi banyak, tetap haram. Haram seperti ini namanya haram bidat, haram karena materinya. Adapun sebaliknya haram biilat adalah haram karena sebab. Contoh, ini air putih halal, tapi karena saya nyolong maka menjadi haram. Pertanyaannya adalah, ini haramnya karena nyolong atau karena airnya? Berarti namanya haram biilat. Nah, Salafi memahami musik itu haram bidat. Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah memandang musik itu haram karena ada sebab. Al-hukmu yaduru ma'a ilati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilat. Kalau ilatnya masih berarti haram, kalau ilatnya hilang maka sudah tidak. Jadi hukum musik kalau dalam pandangan Muhammadiyah itu tergantung dari sebab. Kalau Ustadz Adi Hidayat cuma 2 hukum, maka saya 5. Musik bisa menjadi haram, musik bisa menjadi wajib, musik bisa menjadi makruh, musik bisa menjadi mubah, musik bisa menjadi sunnah, tergantung dari sebab. 5 sebab. 5 sebab itu 5 antaranya dilihat dari tujuannya. Tujuannya mungkar haram,
Dilihat dari liriknya. Kalau liriknya jahat, jelek-jelekin Islam, ngajarin seks, porno, haram. Tapi kalau Sang Surya, weh keren. Jadi boleh liriknya baik. Dilihat dari tempat dan waktu. Mentang-mentang boleh pas ada azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, persis azan di depan masjid, di depan imam, persis di depan imam, jeger-jeger, begadang lah. Ini namanya ngajak perang. Musik kan boleh, ya boleh, tapi orang ngerti waktu, orang ngerti tempat, jenenge haram. Haramnya karena musiknya atau karena sebabnya? Nah, kalau salafi, musik itu haram karena zat. Contoh terakhir tentang hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang jam 6.58. Saya tuntaskan ya, biar gak gantung. Jadi kalau bid'ah sedikit gak apa-apa ya. Nah, ini bid'ah nih. Oke, sekarang hadis. Hadisnya sahih. Banyak hadis, cuman karena waktu saya sedikit, karena itu hadisnya saya terjemahkan saja. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu minta Ustadz Azid, tolong dong printkan yang disampaikan Pak Kiai Cepu hadisnya. Nah, terjemahannya gini Bu, dalam hadis. Saat itu Rasulullah naik unta ditemani sama anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Mendadak ada suara seruling, telinganya Rasulullah langsung ditutup. Terus Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah suara seruling itu masih terdengar? Abdullah bin Umar menjawab, sudah tidak terdengar lagi ya Rasul. Maka telinganya Nabi yang tadi disumpel dilepas. Atas dasar keterangan hadis ini, maka Salafi berpendapat musik haram yo. Buktine Kanjeng Nabi Muhammad menutup telinga. Kalau kita baca Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud berkata, yang mengatakan haram itu bukan Nabi, tapi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar saja yang salah paham. Kalau dibaca secara teks, betul musik itu haram kalau dibaca secara teks. Kalau dibaca secara konteks, tidak. Kok tidak? Kata Abdullah bin Abbas, lah itu Rasulullah telinganya ditutup. Telinga ditutup bukan berarti haram. Ada dua alasan. Pertama, Rasulullah itu punya jiwa namanya tabligh, pendakwah. Kalau musik itu haram, pasti Rasulullah bakalan ngomong gini. Kalau ada yang nyeruling, pasti disamperin, hei yang nyeruling, hei kamu yang nyeruling, musik itu haram. Nah, itu ciri Nabi. Ada umatnya yang salah, pasti ditegur. Ini ada yang seruling, tapi Nabi nggak negur, tapi tambah menjauhi. Itu bukan Nabi. Nggak mungkin seorang Nabi kalau ada umatnya yang salah nggak negur, pasti ditegur. Kenapa? Karena sifat Nabi adalah tabligh. Itu satu. Yang kedua, lah itu telinganya Nabi ditutup pas ada suara seruling. Iya, kenapa? Karena suaranya seruling itu jelek. Kenapa suara seruling itu jelek? Karena itu ditimbulkan dari suara seruling anak kecil lagi latihan. Oh, jadi kalau secara teks betul haram, tapi secara konteks tidak. Nah, karena itu bapak-bapak, kalau ada ini namanya Masjid Al-Manar. Besaran mana Masjid Al-Manar dengan matahari? Mana mataharinya? Mana Ustaz? Sini. Situ ya. Besaran mana? Kalau itu ditanyakan anak TK, pasti besaran masjid. Bagi anak kecil, kebenaran itu adalah apa yang tampak. Satu, jangan kencing di sini. Kalau anak kecil, anak TK, jangan kencing di sini. Berarti boleh dong kencing di sini. Halo. Kan namanya anak kecil. Anak kecil itu kebenaran itu apa yang tertulis. Nah, ciri-ciri tekstual itu yang tertulis, yang tampak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini closing terakhir.
Di dalam ilmu psikologi ada lima tahapan. Pertama, lahir oek sampai umur 2 tahun, maka fase ini disebut oral. Oral itu mulut, mama, papa, mam, apa saja kan anak kecil diemplok kan, dicokot. Satu-satunya yang nggak digigit anak kecil itu adalah hambalang, IKN. Nah itu gigitannya orang dewasa itu. Kalau masih semen, masih beton, anak kecil doyan itu. Tapi kalau sudah IKN, nah itu orang dewasa itu. Begitu umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, namanya anal. Anal itu kotoran. Ini comberan, ini air bersih. Anak kecil pilih mana? Comberan. Umur 5, 6, 7, 8. Fasenya namanya genital. Kamu kan laki-lakinya boneka-bonekaan. Kamu kan perempuan, kenapa mainnya pistul-pistulan? Begitu umur 9, 10, 11, 12, fase ini yang disebut rasional, inilah balik. Tapi setelah diteliti oleh para psikolog, harusnya seseorang itu balik, ternyata ada hambatan di dalam ilmu psikologi namanya fiksasi. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kalau orang sudah 17 tahun, 27 tahun, 37 tahun, 47 tahun, 57 tahun umurnya, apakah cara berpikir, cara bersikap, cara bertindaknya pasti dewasa? Banyak orang yang sudah umur 17, 27, 37, 47, 57 cara berpikirnya kayak anak-anak. Berarti ini fiksasi. Dia sudah jadi tokoh agama, tapi kok membaca wahyu, membaca hadis secara tekstual, berarti tekstual. Maka Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual. Ciri orang yang tekstual itu membaca itu ya apa adanya. Jangan kencing di sini, berarti ya nggak boleh di sini, berarti boleh di sini. Jadi kalau ada wahyu menafsirkan Quran kok apa adanya, berarti itu anak kecil. Tekstual namanya. Pertanyaan adalah Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual? Jawaban paling gampang itu besok tanggal 18 itu ada apa Ibu? Nah teksnya itu berbunyi gini, Tsummu li ru'yati fa'aftiru li ru'yati, pakai ru'yat. Kalau melihat bulan dengan mata, kalau melihat bulan maka berpuasa, kalau melihat bulan maka berlebaranlah. Bunyi teksnya itu ru'yat, ru'yat itu moto. Maka besok itu akan dikeker. Oh, nggak kelihatan, ya udah nggak jadi puasa, puasanya besok, berarti tekstual. Kata Muhammadiyah, yang namanya melihat tidak mesti pakai mata, tapi pakai ilmu. Maka Muhammadiyah setiap tanggal 18 tidak perlu ngintip-ngintip bulan. Kenapa? Karena Muhammadiyah kontekstual, Salafi tekstual. Jadi kalau ada orang-orang Muhammadiyah masih tekstual, harus ikut Baitul Arqam lagi. Tuh Ustadz ya. Jadi kalau ada kader-kader Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, siapapun, kalau masih tekstual, dia harus di Baitul Arqam lagi. Mengapa? Muhammadiyah cara berpikirnya adalah kontekstual. Boleh nggak menjadi orang yang tekstual? Boleh, itu hak pribadi, hak asasi manusia. Boleh. Tapi begitu masuk Muhammadiyah nggak boleh. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu punya sistem, punya cara. Kalau punya aturan, nah kalau sistem caranya dibebasin, ya kacau, rusaklah organisasi ini. Karena itu sekali lagi, siapapun yang di Muhammadiyah kok masih tekstual, dia harus Baitul Arqam. Karena itu kewajiban Ustadz Azid untuk mendeteksi siapa-siapa saja kah orang Muhammadiyah yang hari ini masih tekstual. Yuk, mumpung belum Ramadan, maka tanyalah kepada Ustadz Yazid, Ustadz Azid, kapan ada Baitul Arqam? Kami siap agar kami menjadi Muhammadiyah di jalur yang benar sesuai persyarikatan Muhammadiyah. Sudah 7 lebih 7, bid'ah 7 menit. Kula minta maaf bila mana ada kekurangan, kekhilafan dan tidak ada dialog karena sudah jamnya sudah lebih dari 7 menit.
Karena itu sekali lagi kula nyuwun pangapura. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.